Halo, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Amelia De Putri. Dan saya, Benedikta Wening Astuti. Saya Taufik Hidayatullah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hakikat sila keempat Pancasila. Selamat menyaksikan. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng. Menurut orang Indonesia, banteng merupakan binatang sosial, yang mana mereka suka berkumpul dan itu sesuai dengan sila keempat. Hikmat kebijaksanaan berarti berpikir dengan akal sehat dan rasional untuk selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dilakukan secara sadar, jujur, dan bertanggung jawab. Permusyawaratan dalam sila keempat Pancasila memiliki arti dikedepankannya prinsip bermusyawarah untuk mufakat tentang pengambilan keputusan dengan cara musyawarah melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Sila keempat menyiratkan bahwa semua orang berada pada level yang sama atau sederajat, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak untuk mengutarakan dan menyampaikan pemikiran mereka. Sila keempat juga berisi mengenai demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang seluruh warga negaranya memiliki hak setara dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Bila dilihat dari segi demokrasi, sila keempat menunjukkan pentingnya rakyat dalam suatu negara demokrasi. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Makna sila keempat secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kemudian yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Lalu yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Selanjutnya yang kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Lalu yang keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang ketujuh, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, serta keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Lalu yang terakhir, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Sila keempat Pancasila adalah sila yang menekankan betapa pentingnya untuk menghormati pendapat orang lain dan menggunakan musyawarah untuk mufakat. Bayangkan apabila setiap keputusan diputuskan oleh orang yang berkuasa atau oleh orang yang jelas akan menerima keuntungan dari keputusan tersebut tanpa mempertimbangkan orang lain yang mengalami keberatan atau kerugian. Ini tentu saja akan mempengaruhi fondasi sebuah organisasi atau kelompok yang kemudian dapat menyebabkan perpecahan karena ada yang merasa tidak adil atau tidak dihargai. Setelah sebuah keputusan disepakati, orang yang tidak setuju bisa berbuat semena-mena dengan mengabaikan keputusan tersebut. Semua orang harus menjunjung tinggi keputusan yang dibuat secara musyawarah.
Sayangnya, walau sudah ditegaskan dalam sila keempat Pancasila bahwa semua orang sederajat dalam berpendapat, seringkali masih ada yang memandang rendah pendapat atau suara seseorang karena perbedaan jabatan atau kedudukan. Atau juga banyak orang yang malah menyalahgunakan kebebasan mereka untuk berpendapat dengan memberikan komentar atau kritik yang semena-mena dan membenarkan tindakan mereka dengan mengatakan itu adalah hak mereka untuk berpendapat dan mengutarakan pikiran mereka. Perilaku yang tidak mencerminkan sila keempat yang pertama adalah melarang orang menduduki jabatan tertentu karena suku, ras, agama, kepercayaan, dan lain-lain. Masalah yang satu ini sangat nyata terjadi di Indonesia. Sangat disayangkan jika Indonesia ini memiliki beragam suku, namun masyarakatnya masih banyak yang belum bisa berkembang dengan baik. Contohnya saja, adanya larangan seseorang yang beragama atau bersuku minoritas yang dilarang menduduki suatu jabatan hanya karena tidak seagama atau tidak satu suku. Perilaku yang menyimpang yang kedua, ketidakadilan bagi masyarakat. Sila keempat mengungkapkan akan lebih mementingkan masyarakat daripada pemerintah itu sendiri. Namun nyatanya, masih banyak penyimpangan dan kekeliruan dalam hukum, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Contohnya saja saat ramai masalah tentang Omnibus Law. Banyak masyarakat yang speak up tidak menyetujui disahkannya UU tersebut. Namun pemerintah tetap maju terus tidak ada tindakan untuk diskusi atau merundingkan hal ini dengan masyarakat. Perilaku yang ketiga adalah melarang orang berpendapat. Contoh penyimpangan dari sila keempat ini adalah melarang untuk berpendapat atau bahkan memboikotnya. Hal ini jelas berbeda dan bertentangan dari sila keempat. Contohnya seperti, misalnya adalah seseorang yang berpendapat mengkritik di sosial media mengenai tindakan seseorang yang terkenal atau selebriti yang kurang baik. Namun orang yang berpendapat itu hanyalah orang awam atau rakyat biasa dan tidak memiliki nama atau jabatan tinggi. Bisa jadi kritikan tersebut dilaporkan oleh si selebriti sebagai pencemaran nama baik, diancam untuk mempidanakan orang yang mengkritik lalu memboikotnya. Otomatis orang yang mengkritik itu kalah dan terpaksa minta maaf karena secara kekuatan dan finansial jelas kalah dari si selebriti. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan sila keempat Pancasila, yakni yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, mengingatkan masyarakat bahwa dalam berpendapat tidak dapat dilakukan secara semena-mena, tapi dilakukan dengan cara yang beradab. Yang ketiga, di masa pandemi ini, setiap pihak sedang dihadapkan dengan masalah, dan pemerintah dituntut untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran agar tidak menyebabkan polemik di masyarakat. Yang terakhir, musyawarah yang dilakukan harus dilakukan seadil-adilnya, sehingga setiap orang yang berpartisipasi dapat mengutarakan pikiran mereka dan mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Tidak seharusnya seorang merasa dia berhak untuk berkomentar secara semena-mena tentang kehidupan orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk berpendapat, tapi bukan untuk disalahgunakan sebagai alat untuk menjatuhkan orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan disampaikan di WhatsApp Group. Terima kasih telah menyaksikan.